Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai kembali segala aktivitas kita, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, anak saya yang paling kecil, itu kalau minum susu, di dotnya begitu saudara, itu sehari itu bisa 4-5 kali. Jadi makanan utama dia itu adalah susu. Walaupun sekarang sudah usianya sampai 2 tahun begitu ya. Tetapi sepertinya makanan biasa itu belum menjadi yang utama bagi dia. Masih ikut-ikutan. Susu itu adalah makanan yang harus wajib dia minum begitu. Dan enaknya kalau dia meminta susu, ya dia tinggal minta saja. Nggak pikir-pikir panjang, pokoknya dia minta begitu. Sementara saya nyiapin ya lumayan begitu ya. Maksudnya kita harus rebus air, cuci botol, dan lain sebagainya. Dia yang menerima enak. Tinggal diminum, selesai, lalu matanya meremelek, kemudian tertidur gitu. Nah, saudara sekalian, memang kasus susu itu juga ada di Jemaat Korintus. Demikian halnya jemaat ini, bahwa bukan berarti jemaat ini minum susu saudara sekalian, tidak. Tetapi jemaat ini dikenal sebagai jemaat yang memiliki banyak karunia rohani. Pasal 12, pasal 14 itu juga menerangkan hal demikian. Banyak sekali karunia rohani yang mereka punyai untuk pelayanan. Namun, untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, pertengkaran di antara mereka, yang disinggung di ayat yang ketiga oleh Paulus, itu mereka tidak dapat menyelesaikannya. Jadi kalau kita tadi perhatikan ayat yang kita baca tadi, jadi ada kata pada waktu itu, di ayat yang pertama, Paulus mengatakan pada waktu itu, artinya saudara, bahwa ada sejumlah orang mungkin gitu ya, 1 atau 2, 3 orang bertemu dengan Paulus, lalu mereka membicarakan masalah perselisihan jemaat Korintus kepada Paulus. Dan mungkin Paulus sudah memberikan banyak sekali nasihat, memberikan banyak sekali wejangan lah begitu kepada jemaat Korintus. Namun ketika nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Paulus itu, mereka kembali lagi ke jemaat Korintus, tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Lalu kemudian mungkin Paulus mendengar, atau mungkin 1-2 orang lagi datang ke Paulus bercerita bahwa perselisihan yang waktu itu mereka bicarakan kepada Paulus, dan sampai sekarang pun masih ada. Oleh karena itu Paulus sebenarnya cukup menyindir mereka. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi dari waktu yang pertama kita bertemu, lalu kemudian sampai sekarang pun, kalau saya kasih makanan keras, kamu juga belum bisa menerimanya. Masih makanan yang sangat ringan, masih makanan yang level bayi, yaitu susu. Saudara, ternyata jemaat Korintus lebih suka susu daripada makanan keras. Walaupun mereka memiliki karunia yang sangat banyak. Kadang-kadang orang berpikir kalau sudah punya karunia yang banyak, maka itu menunjukkan kedewasaan rohani. Bisa jadi, saudara. Tapi nggak selalu. Contoh kasus adalah jemaat Korintus. Karunia yang mereka punyai tidak bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara jemaat itu. Nah, saudara, makanan keras yang dimaksudkan oleh Paulus dalam konteks ini adalah tentang penerimaan dan pengampunan. Saling menerimalah dan saling mengampuni. Ternyata itu tidak sekedar membutuhkan karunia, tetapi juga membutuhkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita belajar untuk makan makanan yang keras. Kenapa? Karena kalau kita makan makanan yang keras, ada proses.
Kita menyiapkan bahan-bahan makanan. Kalau nyiapin susu gampang, saudara. Walaupun ribet, tetapi gampang. Tapi kalau menyiapkan makanan-makanan yang keras, makanan orang dewasa, maka kita harus menyiapkan, lalu kemudian memasaknya, menyajikannya. Setelah disajikan, kita harus memakannya, kita mengunyah terlebih dahulu. Prosesnya panjang. Paulus ingin mengatakan, memang kamu dulu pernah ketemu saya, lalu kemudian seandainya kalian terjadi proses saling mengampuni, saling menerima, mungkin prosesnya tidak langsung, tetapi prosesnya panjang. Tetapi setidaknya seharusnya kalian, hai jemaat Korintus, sudah mengalami peningkatan. Tetapi ini kok tidak mengalami. Sama dengan kita, saudara. Mari kita memilih makanan keras rohani, supaya hidup kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanan rohani yang keras kadang-kadang membutuhkan proses yang panjang, tetapi nanti hasilnya adalah kedewasaan rohani. Saudara sekalian, kembali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita lakukan dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.